Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan pemirsa yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang bisa membuat seorang suami dianggap berbuat durhaka kepada istri dan akan mendapatkan ganjaran serta laknat Allah. Beberapa hal tersebut kadangkala tidak disadari oleh sang suami. Perkara yang dimaksud diantaranya adalah yang pertama, menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita. Hadis riwayat Ahmad. Saat ini banyak suami yang malas bekerja dan menyandarkan kebutuhan hidupnya kepada istri, sehingga secara tak langsung menjadikan istri sebagai pemimpin rumah tangga. Yang kedua, tidak memberi uang belanja ataupun nafkah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan belanja orang yang menjadi tanggung jawabnya. Hadis riwayat Abu Daud. Dan yang ketiga, tidak melunaskan mahar pernikahan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, siapa saja laki-laki yang menikahi seorang perempuan dengan mahar sedikit ataupun banyak, tetapi dalam hatinya berarti tidak akan menunaikan apa yang menjadi hak perempuan itu, berarti ia telah mengacuhkannya. Bila ia mati sebelum menunaikan hak perempuan itu, kelak pada hari kiamat ia akan bertemu dengan Allah, yaitu sebagai orang yang fasik. Hadis riwayat Tabrani. Dan yang keempat, mengabaikan kebutuhan seksual istri. Suami yang berhubungan intim hanya untuk memuaskan kebutuhannya saja dan tidak peduli pada istrinya, sesungguhnya juga telah berbuat kesalahan. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian bersenggama dengan istrinya, hendaklah ia melakukannya dengan penuh kesungguhan. Selanjutnya, bila ia telah menyelesaikan kebutuhannya dan mendapatkan kepuasan, tetapi istrinya belum mendapatkan kepuasan, janganlah ia buru-buru menyelesaikannya sampai istrinya menemukan kepuasan. Hadis riwayat Abdul Razak dan Abu Ya'la Jami' Kabir. Dan yang kelima, berjima ketika istri haid atau melalui dubur. Dari Ibnu Abbas berkata, Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ia bertanya, "Ya Rasulullah, saya telah binasa." Beliau bertanya, "Apa yang menyebabkan kamu binasa?" Kemudian ia menjawab, "Semalam saya telah membalik posisi istriku, akan tetapi dia tidak menjawab sedikit pun." Rasulullah bersabda, "Istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka datangilah ladang kalian di mana dan kapan saja kalian inginkan." Selanjutnya beliau bersabda, "Datangilah dari depan atau belakang, tetapi jauhilah dubur dan ketika haid." Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang keenam, menuduh istrinya berzina. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 6-7. Dan orang-orang yang menuduh istri mereka berzina padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian satu orang dari mereka adalah bersumpah 4 kali dengan nama Allah bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar, yaitu dalam tuduhannya. Dan kelima kalinya ia mengucapkan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika ternyata ia tergolong orang-orang yang berdusta. Al-Quran surat An-Nur ayat 6 dan 7. Dan yang ketujuh, memukul
dan menjelek-jelekkan istri di hadapan orang lain. Dari Muawiyah Al-Qushairi ia berkata, saya pernah datang kepada Rasulullah lalu bertanya, ya Rasulullah, apa saja yang engkau perintahkan untuk kami perbuat terhadap istri-istri kami? Kemudian Rasulullah bersabda, janganlah kalian memukul dan janganlah kalian memburuk-burukkan mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Demikianlah pembahasan 7 perkara yang membuat Allah akan melaknat suami yang berbuat 7 perkara itu kepada istri. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.